Persaingan di papan atas Liga 1 semakin memanas, dan setiap laga kini terasa seperti partai final. Persija Jakarta datang dengan satu misi besar, bangkit dari tren negatif dan kembali ke jalur kemenangan. Setelah hanya meraih hasil imbang dalam 2 pertandingan terakhir, anak asuh Mauricio Souza tentu tidak ingin kembali kehilangan poin, apalagi di tengah ketatnya perebutan gelar musim ini. Laga seru akan tersaji saat Persija menghadapi Bayangkara FC pada Minggu, 5 April 2026 pukul 15.30 WIB di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung. Meski berstatus sebagai tim tamu, Macan Kemayoran tetap mengusung target ambisius, yakni meraih 3 poin penuh demi menjaga asa tetap bersaing di puncak klasemen. Saat ini Persija berada di peringkat ketiga dengan 52 poin dari 25 pertandingan, tertinggal 6% dari Persib Bandung yang kokoh di posisi teratas. Namun, Bayangkara FC bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Tim yang kini berada di peringkat ke-6 dengan 41 poin itu juga memiliki ambisi besar untuk menembus papan atas. Bermain di kandang sendiri tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Bayangkara FC untuk memberikan perlawanan sengit. Pertanyaannya sekarang, strategi seperti apa yang akan diterapkan Mauricio Souza? Siapa saja pemain yang akan dipercaya mengisi starting 11 dalam laga krusial ini? Mampukah Persija kembali menunjukkan performa terbaiknya dan mengamankan kemenangan penting? Simak ulasan lengkap dan prediksi starting 11 Persija versus Bayangkara FC versi admin Raftel Sport, hanya di sini. Penjaga gawang, Carlos Eduardo. Untuk posisi penjaga gawang dalam laga melawan Bayangkara FC, Mauricio Souza diprediksi tetap mempercayakan Carlos Eduardo sebagai pilihan utama di bawah Mister Persija. Kiper berusia 34 tahun asal Brasil ini dikenal memiliki pengalaman dan ketenangan yang sangat dibutuhkan dalam laga penting seperti ini. Sepanjang musim ini, Carlos Eduardo telah tampil dalam 17 pertandingan di semua kompetisi dan sukses mencatatkan 6 kali clean sheet. Catatan tersebut menunjukkan konsistensinya dalam menjaga lini pertahanan tetap solid. Dengan kualitas dan jam terbang yang dimilikinya, Carlos Eduardo diharapkan mampu menjadi benteng kokoh serta memberikan rasa aman bagi lini belakang Persija Jakarta. Bek kanan, Bruno Tubarao. Untuk posisi bek kanan dalam laga menghadapi Bayangkara FC, Mauricio Souza diprediksi akan menurunkan Bruno Tubarao sebagai andalan di sisi kanan pertahanan Persija. Pemain berusia 31 tahun asal Brasil ini dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid sekaligus aktif membantu serangan dari sisi sayap. Sepanjang musim ini, Bruno Tubarao telah tampil dalam 19 pertandingan bersama Persija di semua kompetisi, dengan kontribusi 1 gol dan 4 assist. Statistik tersebut menunjukkan peran pentingnya dalam skema permainan tim. Dengan pengalaman dan konsistensinya, Bruno diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan Persija Jakarta. Bek tengah, Rizky Ridho. Untuk posisi bek tengah dalam laga menghadapi Bayangkara FC, Mauricio Souza diprediksi akan menurunkan Rizky Ridho sebagai pilar utama di jantung pertahanan Persija. Bek berusia 24 tahun asal Indonesia ini dikenal memiliki kemampuan membaca permainan yang baik serta ketenangan dalam mengawal lini belakang. Sepanjang musim ini, Rizky Ridho telah tampil dalam 23 pertandingan di semua kompetisi dan berhasil menyumbangkan 1 gol. Kontribusinya tidak hanya terlihat dari statistik, tetapi juga dari perannya dalam menjaga organisasi pertahanan tim tetap solid. Dengan kualitas dan konsistensinya, Ridho diharapkan mampu menjadi tembok kokoh sekaligus pemimpin di lini belakang Persija Jakarta. Bek tengah, Thales Lira. Untuk posisi bek tengah dalam laga menghadapi Bayangkara FC, Mauricio Souza diprediksi akan memasang Thales Lira sebagai tandem di lini pertahanan Persija. Bek berusia 32 tahun asal Brasil ini dikenal memiliki postur ideal serta kekuatan dalam duel udara yang sangat dibutuhkan untuk meredam serangan lawan. Sepanjang musim ini, Thales Lira telah tampil dalam 19 pertandingan di semua kompetisi, menunjukkan perannya yang cukup konsisten di lini belakang. Dengan pengalaman dan ketenangannya, ia diharapkan mampu menjaga koordinasi pertahanan tetap solid serta menjadi pelapis yang tangguh bersama Rizky Ridho dalam mengawal area pertahanan Persija Jakarta. Bek kiri, Doni Tri. Untuk posisi bek kiri dalam laga menghadapi Bayangkara FC, Mauricio Souza diprediksi akan menurunkan Doni Tri sebagai pilihan utama di sisi kiri pertahanan Persija. Pemain berusia 21 tahun asal Indonesia ini dikenal memiliki kecepatan serta kemampuan membantu serangan dari lini belakang. Sepanjang musim ini, Doni Tri telah tampil dalam 18 pertandingan bersama Persija di semua kompetisi dan berhasil menyumbangkan 1 gol.
Kontribusinya menunjukkan bahwa ia tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga mampu memberikan ancaman di area lawan. Dengan energi dan potensinya, Doni diharapkan mampu tampil konsisten serta menjaga keseimbangan permainan Persija Jakarta. Gelandang bertahan, Fabio Silva. Untuk posisi gelandang bertahan dalam laga menghadapi Bayangkara FC, Mauricio Souza diprediksi akan menurunkan Fabio Silva sebagai jangkar utama di lini tengah Persija. Pemain berusia 28 tahun asal Brasil ini memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan tim, baik saat bertahan maupun memulai serangan. Sepanjang musim ini, Fabio Silva telah tampil dalam 22 pertandingan di semua kompetisi dengan kontribusi 2 gol dan 3 assist. Catatan tersebut menunjukkan kemampuannya tidak hanya dalam memutus serangan lawan, tetapi juga membantu produktivitas tim. Dengan kekuatan fisik dan visi bermainnya, Fabio diharapkan mampu mengontrol tempo serta memperkuat lini tengah Persija Jakarta. Gelandang tengah, Jordi Amat. Untuk posisi gelandang tengah dalam laga menghadapi Bayangkara FC, Mauricio Souza diprediksi akan menurunkan Jordi Amat sebagai pengatur permainan di lini tengah Persija. Pemain berusia 34 tahun ini dikenal memiliki pengalaman tinggi serta kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Sepanjang musim ini, Jordi Amat telah tampil dalam 22 pertandingan di semua kompetisi dan berhasil menyumbangkan 3 gol. Perannya tidak hanya penting dalam membangun serangan dari lini tengah, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan tim saat bertahan. Dengan kepemimpinan dan ketenangannya, Jordi diharapkan mampu menjadi motor permainan serta memberikan stabilitas bagi Persija Jakarta. Penyerang sayap kanan, Witan Sulaiman. Untuk posisi penyerang sayap kanan dalam laga menghadapi Bayangkara FC, Mauricio Souza diprediksi akan menurunkan Witan Sulaiman sebagai andalan di sisi kanan serangan Persija. Pemain berusia 24 tahun ini dikenal memiliki kecepatan, kelincahan, serta kemampuan dribel yang mampu merepotkan lini pertahanan lawan. Sepanjang musim ini, Witan telah tampil dalam 16 pertandingan di semua kompetisi dengan kontribusi 1 gol dan 3 assist. Meski belum terlalu produktif dalam mencetak gol, pergerakan aktifnya sering membuka ruang dan menciptakan peluang bagi rekan setim. Dengan energinya di sisi sayap, Witan diharapkan mampu memberikan variasi serangan serta meningkatkan daya gedor Persija Jakarta. Penyerang sayap kiri, Alano Lima. Untuk posisi penyerang sayap kiri dalam laga menghadapi Bayangkara FC, Mauricio Souza diprediksi akan menurunkan Alano Lima sebagai motor serangan dari sisi kiri Persija. Pemain berusia 30 tahun asal Brasil ini dikenal memiliki kecepatan, kreativitas, serta kemampuan finishing yang cukup tajam. Sepanjang musim ini, Alano Lima telah tampil dalam 21 pertandingan di semua kompetisi dengan torehan 6 gol dan 7 assist. Catatan tersebut menunjukkan kontribusinya yang sangat signifikan dalam membangun serangan tim. Dengan kemampuan individu dan visi bermainnya, Alano diharapkan mampu menjadi pembeda serta memberikan ancaman serius bagi lini pertahanan Bayangkara FC. Second striker, Jean Mota. Untuk posisi second striker dalam laga menghadapi Bayangkara FC, Mauricio Souza diprediksi akan menurunkan Jean Mota sebagai penghubung antara lini tengah dan lini serang Persija. Pemain berusia 32 tahun asal Brasil ini dikenal memiliki teknik yang baik serta visi bermain yang mampu membuka ruang bagi rekan setimnya. Didatangkan pada paruh musim, Jean Mota sejauh ini telah tampil dalam 4 pertandingan dan mencatatkan 1 assist. Meski belum banyak berkontribusi secara statistik, perannya dalam membangun serangan mulai terlihat. Dengan kualitas yang dimilikinya, ia diharapkan mampu memberikan kreativitas serta menambah variasi serangan Persija Jakarta. Penyerang tengah, Gustavo Almeida. Untuk posisi penyerang tengah dalam laga menghadapi Bayangkara FC, Mauricio Souza diprediksi akan menurunkan Gustavo Almeida sebagai ujung tombak utama Persija. Penyerang berusia 29 tahun asal Brasil ini dikenal memiliki naluri gol yang tajam serta kemampuan positioning yang baik di dalam kotak penalti. Sepanjang musim ini, Gustavo telah tampil dalam 13 pertandingan dengan torehan 5 gol dan 1 assist. Catatan tersebut menunjukkan efektivitasnya sebagai finisher di lini depan. Dengan dukungan dari lini kedua, Gustavo diharapkan mampu menjadi tumpuan dalam mencetak gol serta membawa Persija Jakarta meraih kemenangan penting di laga ini. Laga antara Persija Jakarta dan Bayangkara FC diprediksi akan berlangsung sengit dan penuh tensi tinggi, mengingat kedua tim sama-sama memiliki kepentingan besar dalam perebutan posisi di papan atas klasemen Liga 1. Persija datang dengan tekad kuat untuk mengakhiri tren kurang maksimal dalam 2 laga terakhir, sementara Bayangkara FC tentu tidak ingin kehilangan poin di hadapan pendukungnya sendiri. Dengan komposisi pemain yang cukup solid di semua lini, Persija memiliki peluang besar untuk mengamankan kemenangan.
Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan energi pemain muda menjadi kekuatan utama yang bisa dimaksimalkan oleh Mauricio Souza. Selain itu, kehadiran pemain-pemain kunci di lini depan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas serangan dan memaksimalkan setiap peluang yang tercipta. Namun demikian, Persija tetap harus waspada terhadap potensi kejutan dari Bayangkara FC yang dikenal memiliki organisasi permainan yang rapi dan mampu tampil agresif, terutama saat bermain di kandang. Kesalahan kecil bisa menjadi celah yang dimanfaatkan lawan untuk mencuri poin. Pada akhirnya, kunci kemenangan Persija terletak pada konsistensi permainan, fokus sepanjang laga, serta kemampuan memanfaatkan peluang. Jika mampu tampil disiplin dan efektif, bukan tidak mungkin Macan Kemayoran akan membawa pulang 3 poin penting. Menarik untuk ditunggu, mampukah Persija bangkit dan kembali ke jalur kemenangan? Kita nantikan bersama jalannya pertandingan seru ini.